Hari ini Kementerian Dalam Negeri secara resmi menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan atau DAK2 kepada Komisi Pemilihan Umum, dan penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kepada Ketua KPU Husni Kamil Malik. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Sadrina dan juru kamera Amin Subarka. Sadrina, jadi kapan Pilkada serentak 2015 akan dilaksanakan? Ya, untuk Pilkada serentak tahun 2015 ini memang akan dilaksanakan pada tanggal tepatnya yaitu 9 Desember 2015 yang akan datang. Dan di sini terdiri dari untuk pemilihan dari 9 ataupun 269 pemilihan kepala daerah yaitu dan juga wakil daerah. Kemudian 9 pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan juga sekitar 36 wali kota untuk wakil wali kota. Dan di sini memang tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyerahkan data agregat kependudukan kecamatan kepada Ketua KPU yaitu Husni Kamil Malik. Dan data agregat ini memang diperuntukkan untuk menjadikan persyaratan dukungan yang harus diperoleh oleh calon kepala daerah yang nantinya akan mengikuti pemilihan kepala daerah nanti pada tahun 2015 ini, dan ini sebagai persyaratan-persyaratannya. Sebenarnya itu memang ada persyaratan diantaranya untuk calon di sini untuk mengajukan diri sebagai gubernur dan juga wakil gubernur, di mana jika suatu kabupaten kota tersebut memiliki penduduk sebanyak 2 juta, di sini maka calon kepala daerah harus memiliki dukungan sebanyak 10%. Dan jika lebih dari 2 juta sampai dengan 5 juta penduduk, di sini kepala daerah harus memiliki dukungan sebanyak 8,5%. Dan ada persyaratan-persyaratan lainnya lagi, yaitu untuk mencalonkan diri sebagai bupati dan juga wakil bupati serta wali kota dan juga wakil wali kota, di mana jika kabupaten kota mempunyai 250.000 penduduk, maka calon tersebut harus mempunyai persyaratan dukungan yaitu sebanyak 60%. Dan jika lebih dari 1 juta kependudukan, maka calon kepala daerah ini harus mempunyai sekitar 6,5% dukungan di sini. Dan di sini memang Kemendagri tadi juga sempat menyerahkan 308 DAK2 ataupun data agregat kependudukan kecamatan. Dan di sini data ini memang dinilai lebih cepat diserahkan kepada KPU dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lalu. Dan ini memang tentunya memperlancar dari proses jalannya persiapan dari pemilihan serentak tahun 2015 ini. Ade. Iya, Sadrina, lalu seberapa siapkah Kemendagri dan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di tahun 2015 ini? Ya, untuk kesiapan sendiri memang Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tadi menyatakan bahwa pemerintah, yaitu dalam hal ini Kemendagri dan juga KPU, sudah siap untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang. Dan memang masih ada kendalanya, di mana kendalanya adalah permasalahan anggaran. Dan Kemendagri di sini sudah berkonsolidasi dengan Komisi 2 DPR RI dan juga KPU untuk menyelesaikan masalah anggaran ini, di mana anggaran dari Pilkada serentak ini menggunakan APBD 2015. Dan berikut adalah pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Kalau pilkada yang terjadwal 2015 nggak ada masalah, sudah dianggarkan, diputuskan. Tapi yang mundur dari 2016 ini kan belum dibahas oleh anggaran. Walaupun dari kebijakan Kemendagri dengan beberapa Kemendagri dan aturan Menteri Keuangan sudah kita berikan untuk menyisir kembali anggaran daerah, mungkin dengan mekanisme yang lain. Nah, kita kan mensinkronkan dengan KPU, karena yang kerja kan KPU, yang punya gawe kan KPU. Ade, tadi ataupun Ketua KPU Husni Kamil Malik tadi juga sempat menjelaskan bagi partai politik yang masih mempunyai kisruh internal ataupun konflik dalam internal partai politik, di sini partai politik dapat menyelesaikan terlebih dahulu masalah tersebut dan menunggu hasil dari PT UN, karena dalam rentang ini memang Pilkada serentak masih pada 9 Desember 2015 yang akan datang. Demikian, Ade. Ya, baik, terima kasih Sadrina, dan pemirsa, demikian laporan langsung dari Sadrina melaporkan langsung dari Kementerian Dalam Negeri Jakarta.